wabarakatuh. Para peserta didik kelas 9 di seluruh Nusantara, khususnya para siswa MTS se-Indonesia, kita lanjutkan materi yang kedua dari materi esensial di kelas 9 adalah tentang ekonomi kreatif. Marilah kita ikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak semua, sekarang kita coba mempelajari tentang konsep ekonomi kreatif. Apa yang dimaksud dengan konsep ekonomi kreatif? Adalah konsep pada era ekonomi baru, di mana konsep ini mengintensifkan pemanfaatan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan stock of knowledge dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya untuk menghasilkan produk dan karya yang kreatif. Nah, sekarang setelah kalian mengetahui tentang pengertian dari konsep ekonomi kreatif, sekarang kita lihat 16 subsektor ekonomi kreatif itu apa saja. Yang pertama adalah arsitektur, yang kedua desain interior, 3 desain komunikasi dan visual, 4 desain produk, 5 film, animasi dan video, 7 fotografi, 8 kriya, 9 kuliner, 10 musik, 11 fashion, 12 aplikasi dan pengembang permainan, 12 penerbitan, 13 periklanan, 14 televisi dan radio, 15 seni pertunjukan, dan yang terakhir adalah seni rupa. Itu adalah 16 subsektor ekonomi kreatif. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu upaya meningkatkan ekonomi kreatif dengan cara bagaimana? Yang pertama, menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. Kemudian yang kedua adalah menyusun roadmap industri kreatif bersama pemerintah dan pihak swasta. Yang ketiga, menyusun program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif. Kemudian yang keempat adalah memberikan perlindungan bagi karya industri kreatif. Yang terakhir adalah membentuk Indonesia Creative Council atau membentuk sebuah lembaga kreatif di Indonesia. Ini adalah upaya untuk meningkatkan ekonomi kreatif. Kemudian berikutnya adalah kita pelajari keunggulan komparatif dan keunggulan mutlak. Keunggulan komparatif merupakan keunggulan yang diperoleh dengan cara membandingkan. Nah, ini pengertiannya. Teori ini menyatakan suatu negara yang dapat memproduksi produk tertentu secara lebih murah dan efisien, negara tersebut memiliki keunggulan komparatif. Kemudian yang kedua adalah keunggulan mutlak. Menurut teori ini, keunggulan mutlak dinyatakan jika suatu negara dapat membuat produk tertentu yang tidak diproduksi negara lain, maka secara otomatis negara tersebut akan memiliki keunggulan yang mutlak. Sekarang berikutnya, upaya menghadapi persaingan dalam perdagangan internasional. Ini masih terkait dengan materi 1 kemarin. Yang pertama, mengamati pasar dan mengenali pesaing. Kemudian yang kedua, menciptakan produk yang berbeda. Ketiga, menonjolkan keunggulan produk. Yang keempat, mempelajari kelebihan dan kelemahan pesaing. Kemudian berikutnya adalah menawarkan harga yang bersaing. Ini adalah upaya menghadapi persaingan dalam perdagangan internasional. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah dengan mempromosikan produk. Sekarang kita lanjutkan pusat keunggulan ekonomi di wilayah Sumatera. Ini adalah Ibu kasih contoh pusat keunggulan ekonomi di wilayah Sumatera. Berikutnya nanti kalian saya harapkan bisa menunjukkan pusat keunggulan ekonomi di beberapa daerah di Indonesia. Yang pertama adalah tambang timah di Bangka Belitung. Kemudian yang kedua adalah perkebunan sawit di Sumatera. Yang kedua, pusat keunggulan ekonomi di wilayah Pulau Jawa.
Candi Borobudur ini masih menjadi magnet keunggulan kreatif di Pulau Jawa. Kemudian kain batik ini juga merupakan contoh keunggulan ekonomi kreatif di Pulau Jawa. Berikutnya, pusat keunggulan ekonomi di wilayah Bali, Nusa Tenggara adalah tanah lot di Bali. Ini contohnya tanah lot di Bali. Kemudian Pulau Komodo. Nah, ini adalah contoh dari pusat keunggulan ekonomi di wilayah Bali, Nusa Tenggara. Nah, anak-anak, ini tadi adalah materi dari keunggulan ekonomi kreatif di Indonesia. Tugas kalian adalah mencari pusat-pusat keunggulan ekonomi kreatif di wilayah-wilayah tadi, Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, atau di daerah-daerah lain. Kemudian tugas ini akan kalian bahas dalam diskusi online pada pertemuan berikutnya. Anak-anak semua, pada pertemuan kali ini kita sudah menyelesaikan materi esensial yang kedua pada subtema keunggulan ekonomi kreatif di beberapa daerah di Indonesia. Tadi sudah Ibu sampaikan beberapa contoh keunggulan ekonomi kreatif di masing-masing di beberapa pulau. Silahkan kalian melengkapi dengan membuat tugas, dengan mengerjakan tugas, membuat atau menyebutkan pusat keunggulan ekonomi kreatif di beberapa daerah yang lain, misalkan Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, anak-anak, demikian materi atau submateri yang kedua dari materi esensial tentang keunggulan kreatif. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan selalu berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.